Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan gua Jaki. Dan pada video kali ini gua mau bahas Unilever. Mungkin situasinya agak berbeda karena biasanya kameranya di depan, sekarang jadi di atas ya guys ya. Karena memang gue suka ubah-ubah situasi aja gitu guys. Nah langsung aja ke Unilever, gue udah buat Excelnya, lu bisa lihat guys ya. Jadi kayaknya Unilever ini confirm dia patah tren guys. Jadi yang tadinya turun terus sampai dia di harga 3.700 atau 3.800 ya, gue lupa deh. Pokoknya sekitar 3.700 atau 3.800. Kemudian dia mantul. Ini yang gue pernah bilang di video sebelumnya, bahwa akan ada masanya suatu saham itu jenuh jual. Kan penyakitnya Unilever nih, gue kasih tau guys ya. Unilever ini perusahaan bagus, namanya terngiang-ngiang di orang banyak tahu produknya, banyak orang-orang yang pemula itu dijejelin gitu loh guys, dikasih tahu bahwa Unilever ini saham bagus gitu loh, saham bagus, namanya sudah terkenal, produknya ada di mana-mana. Tapi ternyata sebenarnya Unilever ini punya dua kelemahan. Satu, valuasinya mahal. Yang kedua, ekuitasnya turun terus. Makanya dari sejak harga tertingginya si Unilever ini di tahun 2019, kalau nggak salah di tahun 2017, harganya sempat menyentuh 50.000 waktu itu sebelum stock split ya guys. Nah harganya turun terus sampai di harga 3.000, dari 10.000 sempat turun ke harga 3.000. Nah 3.700 lebih tepatnya. Jadi penyakitnya Unilever itu tadi, valuasinya besar. Yang kedua adalah ekuitas dan laba bersihnya turun terus. Sampai pada akhirnya di tahun 2021 untuk ekuitasnya itu ada di angka 4,3 triliun. Jadi dari tahun 2018 dia ada 7 triliun, tahun 2019 ada 5 triliun, tahun 2020 4,9 triliun, tahun 2021 4,3 triliun, dan di tahun 2022 bulan September itu ada di 5,7 triliun. Dan ini gue melihatnya adalah sudah ada perbaikan kinerja dari si Unilever itu sendiri. Kayak begitu guys. Nah ini lu udah bisa lihat di data yang gue buat di Excelnya ya guys ya. Laba bersihnya pun naik dibanding tahun sebelumnya. Memang masih belum bisa menyamai tahun 2020 bahkan tahun 2019, atau bahkan di tahun 2018 yang sampai 9 triliun laba bersihnya. Tapi paling tidak Unilever ini sudah lebih baik daripada tahun lalu. Nah EPS-nya ini dia berpotensi untuk mendapatkan 161 per lembar. Jadi kalau misalkan memang lu lihat dari data ini, data revenue-nya, data dari pendapatannya, si Unilever ini sudah lebih baik daripada di tahun 2021. Dan sepertinya di tahun 2021 itu adalah all time low dari kinerjanya itu sendiri si Unilever, begitu guys. Dan sekarang apakah sudah pantas untuk dikoleksi Unilever? Sebenarnya gue yakin Unilever ini banyak yang nyangkut guys, banyak yang makan korban. Jadi banyak yang beli di harga 8.000, banyak yang beli di harga 9.000, di harga 10.000, di harga 5.000, yang kira katanya udah rendah ternyata masih turun lagi sampai ke 3.000. Tapi ternyata sudah ada perbaikan kinerja dari tahun 2021. Sekarang kita lihat ke valuasinya. Sebenarnya PBV dan per Unilever ini terkenal sangat mahal guys. Ya bagi orang yang belum tahu dan tidak melihat valuasinya, mungkin kan ada orang yang nggak ngerti per dan PBV guys. Dia cuma melihat bahwa ada perusahaan Unilever cocok nih untuk dikoleksi begitu. Tapi ada loh orang yang tidak melihat per dan PBV. Ternyata kalau kita lihat per dan PBV-nya Unilever ini memang terkenal mahal. Jadi gue pribadi biasanya kalau mau menghitung valuasi dari suatu saham ngelihatnya dua itu, per dan PBV. Dan pada saat tahun 2018 PBV-nya 46 kali, 60 kali, 50 kali, 36 kali, dan saat ini PBV-nya 35 kali guys. PBV-nya harga jual Unilever di saat ini harganya 5.350, itu dijual 35 kali lebih mahal dari harga aslinya, karena harga aslinya itu hanya 150.
Masalahnya karena di market ini ada psikologis ya guys ya, ada orang yang sudah nyangkut kemudian nggak mau ngejual lagi, ya sudahlah, jenuh jual. Jadi menurut gua PBV-nya Unilever ya akan di sini. Pasarannya ya segini, di angka 30, dia nggak akan ke PBV 1 menurut gua. Masa iya Unilever mau ke harga 300 perak? Hampir nggak mungkin guys, karena masih banyak orang-orang nyangkut di harga 10.000 dan orang-orang tersebut memutuskan untuk tidak menjual sahamnya. Alhasil ya sahamnya tidak turun lebih dalam begitu guys. Nah, kalau dilihat valuasinya sebenarnya secara PBV ini sudah yang paling rendah daripada 5 tahun terakhir guys. Si Unilever ini di harga 5.300. Kemudian lihat dari pernya itu 33 kali juga. Dan ini sudah termasuk rendah karena per sebelum-sebelumnya itu pernah 40, pernah 39 dan sebagainya. Nah, sekarang tergantung lu guys. Terus terang, kalau gue pribadi sampai saat ini di portofolio gue belum ada saham consumer goods. Dan kalau lu tahu Pak Lo Keng Hong setahu gue juga dia nggak memiliki saham consumer goods. Karena kenapa? Saham consumer goods ini terkenal valuasinya mahal-mahal. Apakah itu berarti saham consumer goods jelek? Enggak juga. Lalu lihat Unilever, apakah waktu pandemi dia mengalami kerugian? Apakah saham-saham yang lain yang consumer goods waktu pandemi dan krisis mengalami kerugian? Sido muncul waktu pandemi malah naik. Jadi itu guys, salah satu alasan kenapa si saham consumer goods ini PBV-nya mahal-mahal, PBV-nya premium, yaitu dia ya banyak orang yang berpendapat saham consumer goods ini kebal krisis guys. Paling penurunan kinerja aja tapi nggak sampai rugi begitu guys. Nah, sekarang ke Unilever, ke valuasinya berdasarkan 3 tahun sampai 5 tahun terakhir ini termasuk yang murah. Kalau memang lu mau untung banyak dari Unilever ya pas kemarin di harga 3.000 itu dia murah banget. Tapi kalau memang udah kelewat, apakah bisa nih guys lu masuk untuk mengejar kereta? Menurut gue masih bisa. Unilever ini sudah menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan setiap saham ada masanya, setiap masa ada sahamnya. Menurut gua Unilever ini sudah mulai layak untuk dikoleksi. Ya naik turunnya itu wajar. Nanti mungkin bisa turun ke 4.900. Tapi dia untuk turun ke 3.000 itu udah hampir nggak mungkin lagi guys. Begitu. Jadi lu udah bisa mengetahui bahwa Unilever ini sudah berdasarkan data ini ya guys ya, sudah memiliki dan mendapatkan perbaikan kinerja dari tahun 2021. Kayak begitu. Nah, potensi dividennya bagaimana? Nah, lu lihat. Dia berpotensi untuk mendapatkan EPS 161 perak per lembar. Dan biasanya Unilever ini royal dalam membagikan dividen. Lu bisa lihat tahun 2018 sampai 99% DPR. Tahun 2019 55% DPR. Tahun 2020 99% DPR, bahkan lagi pandemi dia DPR-nya gede. Tahun 2021 juga 99%. Bisa nggak si Unilever ini nanti berpotensi membagikan 90% lagi? Bisa jadi. Katakanlah dia mendapatkan 150 perak per lembar. 150 perak per lembar dengan harga 5.500. Gua kembalikan kepada ke lu lagi. Worth it atau enggak? Kalau lu merasa worth it dan Unilever layak dikoleksi, silahkan, lu bisa beli untuk sahamnya. Tapi kalau gue pribadi, gue sampai saat ini belum memiliki saham consumer goods itu guys. Tapi ada beberapa loh investor yang memang berprinsip bahwa dalam portofolionya itu paling tidak ada satu saham consumer goods. Untuk apa guys? Untuk jaga-jaga di saat yang lain krisis, ada satu saham tersebut yang menjadi penyelamat begitu guys. Nah, sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Kita sudah membahas mengenai laporan keuangannya dan valuasinya. Karena lu perlu tahu laporan keuangan serta valuasi dari sebuah perusahaan guys. Perusahaan bagus, valuasinya mahal, ya wajar. Perusahaan bagus, valuasinya murah, itu yang lu cari. Perusahaan yang lagi kinerjanya buruk, valuasinya lagi murah, ya bisalah dipertimbangkan untuk masuk. Jadi ada beberapa faktor yang bisa lu putuskan dan lu cermati dahulu guys sebelum membeli sebuah saham. Dan gue biasanya mencermati 2 hal itu. Sahamnya bagus atau enggak? Oke, kalau sahamnya bagus, valuasinya bagus, murah atau enggak? Begitu guys. Kalau sahamnya bagus, valuasinya murah,
Oke, kita masuk. Masalahnya jarang ada saham yang kayak begini. Biasanya saham yang bagus valuasinya udah tinggi semua. Begitu guys. Ya, sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu. Mudah-mudahan lu juga sehat selalu. Dan mudah-mudahan kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.